Saya punya uang 1 triliun. Dengan 1 triliun ini saya pengen bikin hotel, karena niatan saya di awal dengan 1 triliun ini saya akan punya hotel sehingga saya bisa nginep di hotel tersebut setiap hari. Yang terjadi adalah ketika dia sudah membangun hotel tersebut, dia pun nggak bakal pernah nginap di sana bahkan. Bahkan ketika dibangun dengan angka 1 triliun, dia cuma nginap 1 kali dalam 1 tahun misalnya di hotel tersebut. Angka nginep 1 kali di hotel tersebut mungkin biayanya cuma keluar sekitar 10 juta gitu. Buat apa dia mengeluarkan uang 1 triliun untuk angka yang seharusnya bisa dikompres menjadi hanya 10 juta saja gitu. Saya ingin menabung sebanyak 10 juta agar saya bisa nginap di sebuah hotel yang ada di... pertanyaan akan digeser nih. Ya nggak puas dong kalau cuma nginep doang, saya pengen punya tempat tersebut gitu. Berubahlah geser fungsinya, berubahlah esensi awalnya, berubahlah fitrahnya pertanyaan di awal bahwa dia pengen menginap di sebuah tempat dan segala macam. Gue pikir ketika seseorang sudah berpikir seperti itu atau misalnya menyikapi segala hal dengan cara demikian, bersiaplah bahwa dunia akan selalu berubah, dunia akan selalu berjalan tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Kelak di suatu saat dia akan memiliki rasa putus asa, kelak di suatu saat dia akan memiliki rasa tidak puas dengan apa yang sudah dia capai, kelak dia akan tiba-tiba menjadi orang yang sangat menyedihkan, kelak dia akan menjadi orang yang sangat rakus, kelak dia akan menjadi orang yang tidak pernah puas dan segala macam. Dibandingkan dengan esensi paling mendasar bahwa ternyata kebahagiaan yang dia miliki saat itu sudah sangat cukup, sudah sangat prima, sangat luar biasa, dia ingin menambahkan kebahagiaan lanjutan. Ada cerita bahwa kenapa seseorang yang datang ke klub, misalnya klub musik gitu ya, niatan awalnya dia datang ke sana ingin menikmati musik gitu. Dan ketika sudah menikmati musik yang ada di tempat itu, dia pengen mabuk. Ketika dia pengen mabuk, dia pengen pulang untuk misalnya bisa bercinta dengan seorang wanita yang didapat dari tempat tersebut. Ketika dia pulang, dia pengen agar nanti ketika di rumah suasananya nyaman, dia akan menyewa sebuah hotel. Terus-terusan ditambah sampai misalnya dia pengen punya anak dari wanita tersebut. Dia pengen menikah dengan wanita tersebut. Dia pengen berumah, terus ditambah. Padahal niatannya awalnya dia hanya ingin menyaksikan sebuah pertunjukan musik gitu. Menambah kebahagiaan dengan pola yang salah, yang kadang-kadang juga menjadi racun buat kita, agar nanti suatu saat sebuah prosesi lain di balik nama kebijaksanaan tadi akan hilang, akan luntur, akan musnah bahkan. Ada di satu titik cerita ketika kita menambahkan kebahagiaan di atas kebahagiaan gitu ya, bersiaplah bahwa nanti akan terjadi konflik di sana. Yang harusnya kita cukup dengan uang 1 juta dan kita pengen nambahin, kayaknya kurang nih 1 juta ya. Kita nggak tahu rasa kurangnya di mana, apa yang menyebabkan 1 juta ini menjadi kurang dan segala macam. Ditambahin dengan kata namanya, harus 2 juta nih karena 2 juta akan menjadi lebih baik. Disitulah sebuah konflik akan tercipta bahwa cita-cita luhurnya uang berjumlah 1 juta atau cita-cita luhurnya untuk menikmati sebuah musik atau cita-cita luhurnya untuk mencipta gambar yang baik akan berubah terus-menerus mengikuti keinginan kita yang luar biasa dahsyat tadi. So teman-teman, mengingatkan kembali tentang kata-kata kebijaksanaan, selayaknya sebuah cerita tentang bagaimana sebuah teh manis berubah fungsi ketika ada di tangan orang tua kita atau di tangan ibu kita yang kita sayangi dengan berada di tangan seseorang yang memiliki pola berpikir lain atau kebijaksanaan lain dibandingkan ibu kita. Ada cerita menarik tentang pertandingan pembuatan lomba membuat teh manis paling enak sedunia. Pesertanya cuma 2, yang satu adalah pembuat pembuat teh manis paling enak di dunia. Ini dia terkenal banget karena dia punya perusahaan atau misalnya punya restoran kopi paling hebat, dan orang ini tahu banget bagaimana caranya membuat kopi yang enak banget atau membuat teh manis yang enak banget gitu. Dan peserta keduanya adalah ibu kita, orang tua kita sendiri, yang dia sering banget membuatkan kita teh manis di saat kita masih kecil, membuatkan kita kopi dan segala macam. Kali ini perlombanya adalah perlombaan membuat teh manis. Saat itu
seorang bernama barista Mr. X ini yang bisa mencipta kopi atau mencipta teh manis yang sangat enak akan berpikir berbeda dengan apa yang dilakukan sama orang tua kita. Saat dikasih gelas yang sama, teh yang sama, air panas yang sama, sendok yang sama, gula yang sama, suhu ruangan yang sama, air mendidih yang sama, di tangan orang tua kita, penciptaan teh manis berubah menjadi fungsi, oh anak saya haus, saya sayang sama anak saya pengen membuat sebuah teh manis untuk anak saya tercinta. Dibandingkan dengan seorang barista yang ingin mencipta sebuah teh manis dengan pemikiran yang sama sekali berbeda dengan apa yang ingin diungkapkan oleh orang tua kita. Saya akan membuktikan kepada orang ini bahwa saya mencipta teh manis paling enak sedunia. Diberikanlah 2 buah teh manis itu dengan kebijaksanaan yang berbeda tadi, dan silahkan kalian nilai sendiri. Itu sebabnya mengapa teh manis buatan ibu kita jauh lebih enak, atau misalnya pisang goreng buatan orang tua kita, even itu adalah mie instan buatan orang tua kita, akan jauh lebih luar biasa dahsyat rasanya dibandingkan dengan mie instan buatan warung depan atau dan segala macam. Ada kebijakan